Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang gitu ya, energi kolektif. Jadi, video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau 70% atau bahkan 100%. Bisa juga tidak sama sekali, balik lagi dikarenakan ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif gitu ya. Untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, Scorpio, ini aku udah shuffle kartunya, jadi lebih menghemat waktu gitu ya. Jadi ketika kamu nonton video ini, kamu tinggal dapet hasil readingnya gitu ya. So, kita mulai. 4 kartu pertama ini berbicara terkait perasaan kamu Scorpio terhadap dia sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's see. Kita punya Six of Cups. Kita punya Two of Cups. Kita punya Seven of Swords. Dan yang terakhir kita punya kartu Page of Wands gitu ya. So, Scorpio, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini? Apakah masih ada perasaan sayang, cinta, atau bagaimana? Aku bisa melihat bahwa yes, kamu masih sangat ada perasaan sayang, masih sangat ada perasaan cinta terhadap dia gitu ya. Kamu tuh sesecure itu sama dia, kamu tuh merasa nyaman, merasa aman terhadap dia, merasa hangat dalam hubungan kalian. Kalau bersama dia tuh kamu ngerasa hangat gitu, warm gitu. Kamu tuh melihat dia tuh ibaratnya seperti rumah. Maksudnya apa seperti rumah? Dalam artian kan rumah itu tempat yang paling nyaman untuk kita. Nah, kamu tuh senyaman itu loh sama dia sampai-sampai ibarat itu dia seperti rumah untuk kamu, memberikan kenyamanan, rasa aman, rasa hangat gitu ya. Dimana aku melihat kamu tuh pengen banget sebenarnya bisa heart to heart communication, bisa komunikasi secara hati ke hati, secara personal, secara mendalam, secara hati ke hati dalam keadaan emosional yang stabil, dalam keadaan pikiran dan ego yang stabil, tenang gitu ya, tidak yang meluap-luap, tidak yang emosi gitu. Nah, ada rasa sayang, ada rasa cinta, bukan berarti kamu tidak ada gregetnya, bukan berarti tidak ada kekesalan atau em, rasa, kamu tuh dulu pernah begini loh. Nah, itu masih ada sebenarnya karena kita punya Seven of Swords. Dalam artian, walaupun kamu sayang, walaupun kamu cinta, walaupun kamu masih menginginkan komunikasi yang mendalam, tapi memang tidak dapat dipungkiri, kamu tuh kadang tuh masih ada rasa kesal. Kesal kayak, dulu tuh kamu begini, dulu tuh kamu begitu, selama ini hubungan seperti ini. Aku tuh kesel, masih keinget nih sampai sekarang. Masih kebawa nih memorinya sampai sekarang. Nah, ada hal-hal dari masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang ini. Dan berdampak ke ya, kamu jadi suka kesal, suka greget sama dia gitu. Tapi pada akhirnya, karena bottom of the deck-nya, main card-nya, main energinya adalah kartu yang positif, Six of Cups gitu ya. Maka dalam artian, memang ada kekesalannya, tapi kapanpun kamu kesal, pada dasarnya kamu sayang lagi, kamu cinta lagi, karena pada dasarnya perasaan cintanya lebih dominan, lebih besar daripada kekesalannya, daripada memori-memori buruknya, daripada lukanya, daripada pengalaman-pengalaman tidak mengenakannya gitu ya. Kamu tuh berada di kondisi dimana kalaupun situasi hubungan lagi tidak mudah, lagi rumit gitu ya, kamu tuh mau yang berusaha semaksimal kamu, berusaha semampu kamu untuk mencari penyelesaiannya, mencari solusinya. Terlepas dari sebuntu apa kondisi hubungan, terlepas dari serumit apa
kondisi hubungan ataupun kondisi perasaan kamu terhadap dia, tapi kamu masih mau mencoba mengeksplor solusinya, mencari cara sekreatif mungkin, se-all out mungkin. Oke, kalau cara ini nggak berhasil, maka cara apa ya supaya kedepannya hubungan aku dengan dia membaik? Nah, itu adalah perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, seperti yang masih PDKT, belum jadian, untuk beberapa lainnya lagi, possible adalah mantan-mantanan gitu ya, adalah mantan-mantanan gitu. Jadi udah putus nih, tapi dan berharap bisa rekonsiliasi, berharap bisa pacaran lagi gitu ya. Untuk beberapa dari kalian sepertinya lagi nggak komunikasi sama sekali gitu ya, dan menginginkan ada komunikasi. Dan ketika komunikasi ini terjadi, kamu pengennya tuh dicari penyelesaiannya, dicari solusinya, dicari penyelesaian masalahnya gitu ya. Nah, kamu tuh sayang sama dia, dan aku memang melihat sepertinya memang lagi ada kondisi yang nggak mudah. Sepertinya memang lagi ada masalah karena kita punya Page of Wands. Page of Wands ini adalah kartu yang berbicara tentang mencari solusi. Nah, kamu lihat backgroundnya ini tuh kayak sangat gersang. Nah, gersang itu mengibaratkan suatu kondisi yang sangat rumit, sangat tidak mudah gitu ya. At least kamu merasanya, kamu tuh ngerasa ini kondisi lagi struggle banget, lagi nggak mudah banget. Nah, tapi kamu masih mau mencari solusinya, kamu masih mau berusaha mencari penyelesaiannya. Tapi jangan lupa kalau kita punya bottom of the deck-nya, main card-nya adalah Six of Cups. Six of Cups ini berbicara tentang chill, relax, santai, enjoy. Dalam artian kamu mau cari solusi, tapi kamu juga gak mau terburu-buru gitu. Jadi dalam cari solusi ini ya kamu pelan-pelan. Yang penting perlahan tapi pasti. Kamu gak mau buru-buru lalu gak maksimal, baik proses ataupun outcome-nya ataupun hasilnya. Jadi kamu memilih untuk ya udah mending pelan-pelan aja. Kalau emang aku lagi buntu nih, aku lagi bingung nih, nggak ada yang bisa aku lakukan terkait dia atau terkait hubungan, ya udah aku alihkan fokus aku ke karir aku kah, atau ke keuangan aku kah, atau ke hal-hal lain, ke diri aku sendiri gitu. Intinya kalau misalnya intinya kamu mau slow, kamu nggak mau terburu-buru, kamu berusaha slow, berusaha santai dalam menanggapi permasalahan kalian, dalam menanggapi hubungan kalian. Kalau emang ada hal-hal yang bisa kamu lakukan terkait hubungan atau terkait dia, maka akan kamu lakukan. Tapi kalau emang pada akhirnya tidak ada hal-hal yang bisa kamu lakukan terkait dia atau terkait hubungan, maka kamu akan alihkan fokus kamu ke hal-hal lain seperti karir, diri sendiri, keuangan, dan lain-lain gitu ya. So, untuk yang selanjutnya, Scorpio, ini adalah perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's see. Kita punya Justice, kita punya Page of Swords, kita punya Nine of Swords, kita punya Judgment gitu ya. So, um, oke. Scorpio, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Apakah dia ada perasaan sayang? Apakah dia ada perasaan cinta? Ada, tapi nggak stabil. Dia bingung gimana nanggepin perasaannya sama kamu. Dia bingung gimana nanggepin hubungan kalian. Dia sebenarnya mau banget memberikan kepastian untuk kamu, tapi dia juga bingung caranya gimana gitu. Um, aku melihat ada hal-hal dari masa lalu gitu ya. Ada hal-hal dari masa lalu antara permasalahan di antara kalian sebelumnya, atau bahkan trauma pribadi, atau bahkan permasalahan-permasalahan di luar hubungan tapi berdampak ke kalian gitu ya. Tapi aku melihat ada hal-hal yang dia pertimbangkan banget nih. Selama ini tuh kondisi aku begini, dulu tuh pernah begini, dulu tuh pernah begitu, selama ini tuh begini dan begitu. Aku jadi bingung harus nanggepinnya gimana. Dia tuh saking mikirinnya sampai kadang tuh stres sendiri gitu, kayak overthink sendiri, insecure sendiri, kayak aduh aku tuh pengen benahi loh hubungan sama Scorpio. Aku tuh pengen loh memberikan kepastian untuk Scorpio. Aku belajar deh dari pengalaman dari masa lalu, dulu pernah begini, dulu pernah begitu, selama ini begini, selama ini begitu. Maka sekarang dan kedepannya aku harus bagaimana. Tapi dia belum dapet nih jawabannya apa. Kan kalau kita mempertimbangkan sesuatu, kita mau ada hasilnya, kita mau ada jawabannya. Dan dia sampai sejauh ini belum dapat jawabannya. Malah dia berusaha mempertimbangkan, berusaha cari solusi, tapi bukan dapat solusi. Dia malah makin stres, malah makin bingung, malah makin overthink, malah makin insecure gitu ya. Sehingga sejauh ini, apa namanya? Dia itu berusaha jalani aja.
seperti air mengalir. Kehidupannya, bagaimana dia menanggapi perasaan terhadap kamu gitu. Dia berusaha sambil biarkan semua mengalir sebagaimana mestinya, sambil dia tetap mempertimbangkan ini. Dulu pernah begini, selama ini begitu, maka aku harus gimana gitu. Dia sejauh ini belum ada dan dalam waktu dekat belum akan ada action-action yang besar atau action-action yang pasti, tegas, firm gitu terkait kondisi hubungan. Karena dia sadar nih, dia sendiri masih bingung. Dia sendiri masih nggak tahu caranya gimana menanggapi hubungan kalian. Kalau misalnya sampai dia gegabah atau impulsif dalam bertindak, bisa-bisa salah langkah. Satu salah langkah, kedepannya benar-benar bisa berabe. Dan dia tidak mau semakin berabe. Dia nggak mau semakin rumit. Jadi sekarang dia benar-benar berhati-hati. Benar-benar mempertimbangkan sebaiknya bagaimana. Nah, mempertimbangkannya belum ada jawaban. Jadi dia berusaha jalannya aja seperti air mengalir. Yang penting sekarang dia bisa ngapain dia lakukan. Kalau emang belum bisa ngapa-ngapain terkait kamu atau terkait hubungan, ya dia berusaha alihkan fokusnya ke hal lain. Tapi intinya belakangnya akan bagaimana, akan seperti apa, itu masalah belakangan. Dia nggak mau mikirin itu dulu. Yang penting dia harus yakinkan dulu dirinya. Yang penting dia harus yakinkan dulu dirinya mau bagaimana, mau seperti apa terkait kamu, terkait hubungan. Kalau dia udah tahu dia mau bagaimana, kalau dia udah tahu dia harus gimana, baru dia akan mikirkan ke depannya gimana. Tapi sejauh ini dia berusaha yakinkan diri dia sendiri dulu, gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, sepertinya dia tuh stalking-stalking kamu gitu. Aku jadi ingat klien aku. Iya, jadi possible dia lagi stalking-stalking kamu gitu ya via sosial media gitu ya. Untuk tahu kamu tuh lagi gimana kehidupannya, untuk tahu kamu tuh em, apa kabar gitu-gitu loh. Apalagi kalau mau kontak gitu, lagi nggak komunikasi sama sekali gitu ya. So, Scorpio, selanjutnya ini adalah sarannya untuk kamu terkait gimana menanggapi hubungan kamu dengan dia gitu ya. So let's see. Kita punya finances and career. Kita juga punya kartu forgiving and learning. Dan yang terakhir kita punya kartu new love gitu ya. So, yang pertama, untuk beberapa dari kalian, sepertinya isu atau permasalahan di dalam hubungan kalian kenapa jadi stagnan, kenapa jadi minim perkembangan, itu dikarenakan ada masalah seputar finansial dan keuangan gitu ya. So, kalau emang permasalahannya seputar finansial dan keuangan, aku lihat satu-satunya solusi sekarang ini adalah let it flow gitu. Karena ini ada air mengalir gitu ya. Jadi kamu diminta, ini situasi bukan dia yang mau, bukan kamu yang mau, tapi emang kondisinya lagi naturalnya seperti itu. Maka jalani aja dulu kalau memang kondisinya terkait permasalahan keuangan dan karir gitu ya. Nah, untuk kamu yang tidak resonate dengan permasalahannya terkait finansial dan karir, maka kartu ini meminta kamu untuk, oke, kamu boleh memikirkan hubungan kalian, tapi coba alihkan fokus kamu untuk ke karir, ke keuangan kamu. Fokuskan di sana karena bisa berkembang di sana, gitu ya. Nah, yang kartu selanjutnya kita punya kartu forgiving and learning, gitu ya. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments, gitu. Dalam artian, aku melihat baik lagi, kita punya Seven of Swords tadi, melihat ke yang sudah-sudah, melihat ke belakang, ke permasalahan-permasalahan sebelumnya gitu. Jadi kamu diminta, dibandingkan kamu terus-terusan melihat ke belakang, coba kita ambil pembelajarannya, kita ambil hikmahnya, maafkan, ikhlaskan, lepaskan, bersyukur, berserah gitu ya. Ikhlaskan, forgive, and learn from the past gitu ya. Semua telah terjadi, ada tujuannya agar kita berkembang. Daripada terus berlarut dalam kesedihan, mending kita ambil pembelajarannya, jadikan pegangan dan pedoman agar sekarang dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Bukan berarti aku bilang kita tidak boleh sedih gitu, karena sedih itu harus kita rasakan sebagai pertanda, sebagai sensor nih. Oh, aku masih bisa sedih, artinya aku masih punya perasaan, artinya aku masih bisa merasa, artinya aku tulus, artinya aku ikhlas gitu. Tapi bukan berarti kamu berlarut di dalamnya. Cepat atau lambat life must go on, jadi forgive and learn gitu ya from the past gitu ya. Nah, dengan kamu forgiving and learning gitu ya, maka new love untuk kamu dan dia, cinta yang baru, hubungan yang lebih baik bisa dimulai kembali di hubungan kalian gitu ya. Karena ketika kita let go of the past, artinya kita siap untuk open a new page gitu, membuka lembaran baru. Jadi dengan kamu forgiving and learning gitu ya, dengan kamu let it flow, sebenarnya kamu tuh udah dalam proses kamu mau membuka lembaran baru untuk kalian, untuk new love, untuk new start, new journey gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu, new love ini berbicara terkait kayaknya ini ngegantung udah lama gitu loh. Karena tadi aku bilang dia mau kasih kamu kepastian tapi dia bimbang. Artinya emang possible ada yang ngegantung nih gitu. Ada yang ngegantung. Nah, um,
Ada yang kondisi hubungannya lagi gantung, dan kalau kamu ngerasa hubungan udah nggak bisa dipertahankan atau udah nggak bisa diselamatkan gitu ya, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk move on. Karena kalau kamu move on, new love itu akan ada untuk kamu gitu. Nah, sebatas pengetahuan, yang namanya jodoh itu banyak gitu. Yang namanya jodoh itu nggak hanya satu. Yang namanya jodoh itu nggak mutlak. Misalnya di reading, kamu dan si A berjodoh gitu, kamu dan si A itu berpotensi menikah, punya happy family gitu ya. Tapi bukan berarti itu pasti akan terjadi gitu. Misalnya aku bilang, oh iya kamu sama A itu bisa menikah, dan ketika menikah kamu bisa punya keluarga bahagia dengan dia. Cuman emang kayaknya prosesnya nggak bakal cepet ya. Prosesnya nggak bakal mudah, up and down-nya luar biasa banyak, luar biasa sulit. Kalau kamu mau perjuangkan ya bisa gitu. Nah, kalau kamu mau perjuangkan. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu mundur ya nggak jadi menikah, artinya kisah dengan dia selesai gitu. Tapi niscaya eh, akan ada kisah baru, akan ada lembaran baru dengan orang lain gitu, dengan orang lain apabila kamu tetap mau membuka diri, apabila kamu mau terbuka untuk opsi-opsi baru gitu ya. So, untuk beberapa dari kamu memang kalau memang kondisi hubungannya udah dirasa udah nggak bisa diselamatkan lagi, atau kamu ngerasa kamu nggak mau lagi jalani hubungan dengan dia, kamu punya pilihan untuk move on, dan ketika kamu move on, firm, tegas dengan keputusan tersebut. Dan ketika kamu tegas, kamu berusaha move on, kamu membuka diri untuk new love, untuk new person, maka akan ada cinta yang baru. Akan ada cinta yang baru yang masuk untuk kamu, gitu ya. Akan ada kisah yang baru, gitu ya. So, untuk poin selanjutnya, untuk sesi selanjutnya, kita ada inisial, ada informasi tambahan gitu ya. Yang pertama, ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, atau bahkan nama berdua, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia, atau bahkan zodiak berdua, atau bahkan zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian atau dengan hubungan kalian. Contoh, tanggal-tanggal atau bulan ulang tahun baik dari kamu, dari dia, atau bahkan berdua. Pertama kali pacaran, kalau sudah pernah pacaran tapi putus, kalau misalnya putus nyambung, tanggal pacaran pertama kali bisa keluar di sini gitu ya. Atau misalnya pertama kali PDKT, atau pertama kali jalan bareng kalau masih ingat tanggal dan bulannya gitu ya. Atau misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa ini general reading. Kalau misalnya informasi di sini tidak ada yang resonate dengan kamu atau hubungan kalian, it's really okay, not a problem. Balik lagi, ini general reading. Ambil apa yang resonate, sisanya dikesampingkan gitu ya. So, aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya beberapa informasi tambahan terkait hubungan dalam aspek percintaan di antara Scorpio, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. So, banyak banget. Terima kasih alam semesta. So, kita punya Virgo, kita punya November, Juni, kita punya 13, kita punya Libra, kita punya April atau April, kita punya B, Februari. Aku dapat channel message tau nggak, dari apa, dari inisial B ini. Aku tuh dapat channel message. Jadi possible ketika kamu, antara kamu Scorpio atau cross watcher, siapapun yang nonton ini, possible tuh ada yang, aku kan bilang nih, kamu tuh sayang banget sama dia gitu kan. Aku tuh bilang kamu tuh masih sayang sama dia, kamu tuh masih begini dan begitu. Possible akan ada yang respon baik di komentar atau di apa, di dalam hati, enggak kok, biasa aja. Pasti ada yang seperti itu gitu ya. Lalu kita punya Taurus, kita punya Oktober, kita punya Maret, kita punya Scorpio. Kamu adalah Scorpio dan possible kamu berhadapan dengan sesama Scorpio gitu ya. Kita juga punya Virgo, kita punya Oktober, kita punya 12, kita punya bulan Mei, kita punya K, kita punya Virgo, kita punya Desember, Januari, Mei,
Cancer September Januari 29 8 Maret 20 A Oktober 19 1 R 28 Capricorn D Maret Agustus Oktober Juli 27 September K S Libra 10 Y Pisces atau Pisces Februari 20 U 5 Juni November 24 Agustus G Taurus Januari 14 10 14 Mei 16 I November Januari 12 Agustus 24 W E Cancer V 30 November 31 C 29 21 Maret Aquarius 20 Leo Agustus E U Februari Desember Libra, lalu Aries atau Aries, Leo, Taurus, H 25 November, Maret, Januari, Agustus, September 21. Anehnya aku mendengar Kim So Hyun. Bener gak sih pengucapannya Kim So Hyun, Kim Soo Hyun gitu. Pokoknya yang main It's Okay Not to Be Okay, My Love From The Start gitu. Pasti ada yang ngefans sama Kim Soo Hyun atau Kim So Hyun gitu ya. Ya aku ngefans sih. Dan aku Scorpio. Oke, Z. Lalu kita punya Juni. Dan terakhir kita punya Gemini atau Gemini gitu ya. So, Scorpio, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.